Selamat datang di Eljon Podcast. Selamat pagi sahabat Eljon, ketemu lagi dengan saya Irma Hutejulu di podcastnya Eljon Media Bangka. Dan kali ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu, gadis cilik dan cantik bernama Haura Ashifa Ferdianto. Oke. Nah, selamat datang Haura. Iya, selamat datang kembali. Selamat datang di podcastnya Eljon ya. Oke. Nah, Haura ini kan salah satu ketua di organisasi di ini ya, di mana di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang ya. Iya. Nah, itu adalah ketua PIKR. Iya. PIKR itu Pusat Informasi Informasi Konseling Konseling Remaja. Iya. Nah, bisa diceritain nggak apa aja sih tugas PIKR itu? Oke, jadi tugas dari PIKR ini memberikan penyuluhan kepada teman-teman sebaya kita tentang bahayanya kenakalan remaja, narkotika, pernikahan dini. Intinya kita membahas hal-hal yang bermanfaat untuk remaja ke depannya. Oh iya, jadi misalnya tentang pernikahan dini, sudah gitu tentang kenakalan remaja dan juga bullying ya. Iya. Nah, itu gimana cara ngasih tahu teman-temannya? Itu biasanya kita kan kita ekstrakurikuler kan, Iya. ini otomatis banyak yang ikut. Jadi ya kita memberikan mereka penyuluhan kepada teman-teman yang ekstrakurikuler ini. Kita menghimbau mereka apabila melihat temannya ada yang dibully atau merasa terkucilkan, itu tolong disamperin untuk diajak bercerita seperti apa masalahnya agar dia juga lebih plong dan tidak down maksudnya. Oh iya. Nah, kalau menurut Haura sendiri secara umum itu bullying di SMP lah ya, tingkat SMP. Itu paling banyak tentang apa sih? Biasanya mereka mungkin bahas-bahas fisik gitu ya, mungkin Ya, kadang. fisik paling banyak ya? Iya. Oh, Mungkin kalau untuk yang laki-laki ini biasanya mereka pakai fisik ya, gitulah. Mungkin cubit-cubit, jahil-jahil. Iya. Oh, cubit-cubit, jahil-jahil pun itu udah dianggap bully oleh yang dicubit. Kalau itu berlebihan, jadi kita itu harus membedakan mana yang namanya bercanda dan mana yang namanya bully. Nah. Bercanda itu kalau orang yang kita candain itu tertawa, dia merasa biasa aja. Iya. Tapi kalau bully, kalau kita sampai menyakiti orang tersebut, maksudnya misal kita narik kursi ketika orang itu mau duduk, kan itu bahaya. bahaya itu masuknya ke bullying. Itu masuk ke bully ya, Iya. kayak gitu. Nah, jadi paling banyak sebenarnya fisik ya. Nah, kalau misalnya di SMP Negeri 2 sendiri juga gitu, fisik. Kalau di SMP 2 itu biasanya cyberbullying ya. Karena kan peraturan di SMP 2 itu ketat sekali dia. Jadi kan cyberbullying itu dia melalui media sosial, otomatis itu anonim kan. Kita nggak tahu siapa itu. Jadi kadang-kadang ya head comment atau segala macam karena peraturan di SMP 2 itu ketat. Kalau fisik itu karena kami ada buku peraturan yang kalau kami melanggar salah satu dari itu kami akan dapat poin. Poinnya tuh poin jelek ya. Iya. Jadi kalau dikumpulin sampai udah berapa gitu poinnya. Sampai 100 itu udah keluar dari SMP 2. Kalau misalnya contohnya gini, kalau misalnya ada seorang anak ngebully temennya, itu poinnya dia udah ngumpulin berapa tuh? Misalnya si anak tuh ngerasa terbully gitu, nah itu udah berapa tuh poinnya? Nah itu sesuai dengan tingkat bulinya. Misal mereka berdua ini akan dipanggil dulu ke BK, diajak bercerita. Ini masalah utamanya apa, siapa yang salah. Si pembuli ini nanti akan dapat poin nantinya, tapi akan sesuai dengan tingkat bully dia, separah apa maksudnya. Kalau sampai menyakiti gitu mungkin bisa sampai 50-70 itu sampai. Sementara nilai maksimalnya cuma 100 ya? Iya. Oh iya. Nah terus menurut Haura nih, setelah ngelihat temen misalnya dibully, itu apa sih secara psikologis teman Haura yang merasa dibully itu gimana menurut Haura? Dampaknya buat dia. Kadang kita tuh bisa membedakan orang-orang yang terbuli dan yang tidak. Biasanya orang-orang yang tidak itu dia lebih hiperaktif, maksudnya ya dia berteman, dia lebih suka ngomong ke orang. Tapi untuk
orang-orang yang terbuli itu dia akan mengucilkan diri. Dia merasa bahwa dia tidak pantas berada di lingkungan tersebut. Oh gitu ya. Jadi dia dampak psikologisnya itu mereka bisa depresi, stres, bahkan terkadang dampak paling buruknya itu sampai mereka ada berpikir untuk melukai diri sendiri. Oke. Nah, kalau menurut Haura sebenarnya kalau untuk anak SMP setingkat SMP itu kesadaran bahwa bullying itu berbahaya gitu ya buat seseorang. Nah, itu sejauh apa sih bahwa sudah kesadarannya gitu loh. Sudah tinggi atau masih harus di ini terus? Harus di apa ya? Kesadarannya itu harus ditingkatkan. Iya, kalau untuk bullying ini kesadarannya itu harus ditingkatkan terus karena orang-orang ini kadang ada yang berpikir mereka itu nggak sadar kalau mereka membuli, mereka nganggapnya bercanda. Kadang-kadang ada pembuli yang nggak sadar bahwa dia sedang membuli seseorang. Kadang-kadang ada yang tahu dan dia sengaja. Jadi emang harus ada penyuluhan terus bagaimana dampak bully itu, hukum-hukum apa yang bisa mereka kena sanksi apabila mereka melakukan hal itu. Oke, Haura, peran sekolah sendiri untuk isu bullying itu gimana? Bagaimana pesan sekolah dan guru ya? Oke, sebenarnya untuk bullying ini mungkin sekolah itu hanya memberikan buku tata tertib yang akan menjadi patokan kita kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Mungkin mereka hanya memberikan hal itu saja karena sejauh ini masih belum ada program-program tentang bullying. Mungkin kalau dari kami mungkin memang akan ada nanti kampanye anti bullying yang akan disebarkan melalui media sosial. Rencananya pun akan ada nanti kami memberikan materi kepada teman-teman, namun masih dipikirkan lagi maksudnya. Nah, ngomong tentang media sosial, seberapa efektif sih media sosial untuk mencegah bullying ini atau menyadarkan tentang isu bullying ini? Sejauh mana sih peran media sosial menurut Haura? Oke, kadang-kadang kan kalau kita memberikan penyuluhan secara langsung mungkin kalau nggak ada games atau gimana mereka akan bosen kan. Nah, kalau melalui media sosial ini kita bisa mengikuti referensi-referensi tren-tren zaman sekarang yang anak muda itu sering untuk ikuti. Maksudnya mungkin kayak Velocity gitu kan bisa dimasukin sebagai kampanye anti bullying nantinya. Itu mungkin kemungkinan besar mereka akan terbuka, maksudnya walaupun tidak sepenuhnya, namun mungkin akan ada ketertarikan untuk memberitahu dampak-dampak dari bullying itu apa. Oh ya, jadi peran media sosial itu besar ya. Nah, kalau tantangan terbesar nih sebagai ketua PIKR nih, apa ini? Kalau zaman sekarang nih, karena bullying udah banyak. Gitu. Apa sih tantangan terbesarnya? Sebenarnya tantangan terbesar jadi ketua PIKR ini kan kita harus memberikan penyuluhan kepada teman kita yang sebaya, mendengarkan cerita mereka. Terkadang ada beberapa orang ini yang mungkin susah untuk dikasih tahu, ibaratnya bebel lah contoh. Mungkin jadi mereka ini kadang tidak mau mendengar, kadang mereka mau kena sanksi dulu baru itu. Orang-orang yang seperti itulah yang menjadi sebuah tantangan terbesar menjadi seorang ketua PIKR. Tantangannya itu ya. Nah, belum lagi misalnya gini, ada yang sudah terbuli atau yang merasa dibully tapi nggak berani ngasih tahu. Nah, kalau udah kayak gitu peran PIKR-nya gimana? Nah, itu kalau misalkan kita menghadapi orang-orang seperti itu, kita kan sebagai anak muda punya banyak ide ya. Iya. Contohnya, harus ya. Contohnya seperti NGL tadi. NGL ini link yang memberikan informasi kepada orang-orang secara anonim. Jadi mereka bisa mengisi link tersebut, apa masalah mereka, dan akan sampai ke kami secara anonim kan. Kami tidak tahu mereka siapa. Nantinya akan kami kasih solusi melalui Instagram, solusi dari permasalahan ini apa. Karena memang kadang-kadang ada beberapa orang yang malu-malu atau kadang benar-benar gak mau berbicara tentang hal yang sedang dia alami. Ada ya yang kayak gitu ya. Mungkin karena
Ya itu tadi malu atau dia mungkin merasa ini sebenarnya masalah bukan sih gitu kan gitu ya. Nah jadi itulah ya peran-peran dari Pick Air sendiri. Nah tadi kita udah ngomongin tentang peran guru. Lalu kalau peran orang tua sendiri gimana nih? Misalnya ada anaknya yang dibully. Nah itu gimana tuh? Nah itu untuk peran orang tua ini memberikan, kan kita tahu orang tua harus memberikan hal yang terbaik untuk anaknya kan tentunya. Jadi mungkin orang tuanya ini bisa lebih memperhatikan anaknya lagi. Adakah mungkin bekas-bekas tanda-tanda pembulian? Mungkin dia menjadi lebih diam, lebih tidak mau berbicara, atau ada luka-luka lebam yang menandakan adanya bully fisik. Jadi orang tua ini mungkin kadang-kadang anak-anak itu malu untuk berbicara ke orang yang tidak dikenal kayak kita. Tapi mungkin ke orang tua mereka akan lebih luas, maksudnya akan lebih mau berbicara karena itu orang tua mereka sendiri. Oh iya. Nah, udah banyak banget ya kita cerita ya. Terakhir pesan untuk teman-teman nih yang SMP ya, yang setingkat SMP atau mungkin adik-adik SD itu untuk mereka yang sudah dibully atau merasa dibully, pesan-pesannya boleh dong. Oke, sebenarnya untuk teman-teman yang merasa sekarang sedang mengalami pembulian atau merasa sedang dikucilkan, tetap semangat karena perjalanan kita masih panjang, masa depan kita masih banyak. Jangan pikirkan kata-kata orang lain yang bisa menghancurkan mental kita. Kita bisa sukses dan berprestasi dengan cara kita sendiri. Oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya kita bisa sukses dengan cara kita sendiri ya. Iya. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya ngerasa dibully atau emang sudah dibully gitu ya, ingat pesan ketua Pick Air ini. Pokoknya maju terus, pantang mundur. Nah, terima kasih ya Haura ya. Sudah hadir, sudah mau berbagi. Kita ketemu lagi nanti dengan cerita-cerita yang lain. Ya. Dan sahabat Eljon, demikian obrolan kita dengan ketua Pick Air SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Thank you.